Pemirsa, langkah cepat pihak kepolisian menersangkakan dan menahan aktivis Ferdinand Hutahian layak diapresiasi. Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya membuat gaduh publik dengan membuat narasi yang mengandung provokasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Cuitannya pada 4 Januari 2022 dinilai telah menyinggung perasaan umat beragama. Polisi juga bertindak cepat pada kasus provokasi SARA dengan pelaku Hatfana Firda. Pria ini jadi tersangka dan ditahan usai ditangkap aparat Polda Jawa Timur setelah videonya yang menendang dan membuang sesajen di kawasan erupsi Gunung Semeru viral di media sosial. Pelaku dikecam karena aksinya dianggap melecehkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Pada 3 Januari 2022, Polda Jawa Barat juga menersangkakan dan menahan penceramah Bahar bin Smith terkait kasus ujaran kebencian dengan SARA yang diduga dilakukan terhadap Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. 3 kasus provokasi SARA yang terjadi di awal 2022 ini hanya bagian kecil dari deretan panjang kasus serupa yang pernah terjadi di tanah air. Provokasi bertendensi SARA tidak bisa dibiarkan karena rawan memicu konflik horizontal, apalagi di era media sosial. Narasi atau aksi-aksi provokatif bisa dengan sangat cepat menyebar dan menimbulkan sentimen berbahaya. Ya, saat ini suhu politik tanah air mulai menghangat mendekati momentum pemilu. Isu SARA menjadi momok yang bisa memicu keterbelahan bahkan perpecahan. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa tebang pilih sangat diperlukan demi menjaga kondisi berbangsa dan bernegara tetap aman dan damai. Kini kita akan bahas lebih jauh bersama Pak Haryono, Wakil Kepala BPIP, dan Mas Henry Irawan, Redaktur Nasional Koran Sindo. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Mas Henry terlebih dahulu. Mas Henry, ini topik Koran Sindo adalah provokasi SARA kian mengkhawatirkan. Kenapa mengambil topik ini? Ya, memang ini menjelang pemilu ya, nanti 2024. Walaupun masih 3 tahun lagi, cuma memang harus diantisipasi sejak dini. Karena memang kalau sudah 2003 itu sudah bicaranya ya sudah bicara politik itu. Jadi kesempatannya ya 2002 ini untuk menjaga situasi supaya lebih kondusif. Artinya upaya-upaya itu ya harus dilakukan sejak dini. Baik, berarti sudah tercium ini ya pemanasan jelang pemilu, ibarat kata seperti itu di tahun 2022. Jadi sebetulnya kan ini kan kita belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Ini sudah Pak, kerap kali setiap ada pesta pemilu, selalu isu SARA ini menjadi momok yang bahkan bukan momok lagi sih sebetulnya Jadi sarana ya? Iya, sangat rentan begitu, jadi sarana begitu, dikapitalisasi kemudian dimanipulasi oleh para elit. Nah ini sungguh mengkhawatirkan. Jadi jangan sampai sebetulnya kalau bicara SARA itu ya apalagi di Indonesia yang masyarakatnya beragam, sukunya beragam, itu ya sebuah keniscayaan lah kalau konflik SARA itu kan. Nah, salah satu daya tekannya ya dengan peraturan. Ya itulah tadi kenapa muncul Pancasila, karena ya tadi untuk menyatukan begitu hal-hal yang berbeda, hal-hal yang beragam ini. Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah artinya ini sudah kesepakatan yang baku kan, para founding father kita juga. Artinya ini ya kalau kesepakatan ya artinya aturan di bawahnya ya harus mengikuti Pancasilanya ini tadi. Iya, nilai-nilai yang ada kita sudah terhubung dengan BPIP yaitu Pak Haryono. Pak Haryono, melihat bagaimana ini terjadi begitu momok yang mempergunakan SARA untuk bisa nanti kepentingan tersendiri ke depannya. Apa tanggapan Anda? Ya, terima kasih. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, bahwa memang ini tantangan kita. Pancasila sebagai sebuah dasar negara sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Tetapi Pancasila sebagai proses aktualisasi kehidupan berbangsa dan bernegara memang harus terus-menerus diperjuangkan. Termasuk pilihan demokrasi. Kenapa para pendiri bangsa dulu memilih
kita itu sebagai negara republik, bukan monarki, itu melalui pemilihan suara, itu konsekuensinya adalah calon pemimpin bukan didasarkan pada keturunan, kepada ras tertentu, tapi pada pilihan rakyat, baik yang dilakukan secara musyawarah ataupun melalui pilihan langsung. Nah, sekarang permasalahannya apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, justru ketidakdewasaan kita atau kekurangan kita dalam kecerdasan kewargaan, civic IQ gitu, itu ketika ingin memperoleh kekuasaan atau menjelang pemilu, memanfaatkan dimensi primordialisme untuk mencari simpati dengan cara menggarap emosi konstituennya. Nah, ini yang barangkali harus kita ingatkan, bahwa kita sebagai sebuah bangsa dan para pendiri bangsa kita dulu memilih negara republik sebagai negara demokrasi, agar perbedaan keberagaman yang ada tetap dapat dikelola tanpa harus menyeragamkan. Sehingga yang Islam silakan beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam, yang Kristen juga demikian, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bahkan mereka yang punya etnis atau ras berbeda, tanpa harus mengabaikan apalagi melecehkan orang yang memiliki identitas ras, etnis, sampai keyakinan yang berbeda. Sehingga dalam demokrasi, kritik itu boleh dan harus. Karena dalam demokrasi Pancasila, sila ketuhanan itu adalah sebagai landasan etis. Sehingga tidak ada kekuasaan yang absolut kecuali kekuasaan Tuhan. Tetapi permasalahannya ketika kita tidak cocok dengan pemerintah, tidak dengan sendirinya pemerintah salah 100%. Terlepas, kita ambilkan contoh, orang dalam Pilpres 2019 tidak mendukung Pak Jokowi, dia tetap sebagai warga negara yang kepala pemerintahnya Pak Jokowi. Dia pula ketika terjadi Pilkada DKI, orang tidak mendukung Pak Anies, tapi tetap di KTP-nya dia sebagai warga negara bahwa gubernurnya adalah Pak Anies. Sehingga pilihan-pilihan kepala daerah, sirkulasi elit, jangan dijadikan alasan untuk meraih simpati dengan resiko mengorbankan pertentangan atau konflik yang bisa menegasi kesepakatan luhur para pendiri bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia berbasis kepada nilai-nilai Pancasila. Baik, Pak Haryono, kenapa sih SARA ini masih menjadi hal yang favorit untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu begitu demi mendapatkan keuntungan bagi mereka? Apakah ini artinya masyarakat di Indonesia belum benar-benar memahami pentingnya Pancasila dan mengimplementasikannya kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya kok ini karena kepentingan sempit dari elit yang bersangkutan, sehingga dia yang bersangkutan mengeksploitasi itu. Karena kalau dia sadar bahwa resikonya ini nanti negara bisa terbelah, ketika dia terpilih pun akan susah merealisasikan misi visi jabatannya itu. Disinilah perlu ada penyadaran bersama, sebuah konsientisasi agar elit-elit politik, baik yang sekarang sudah duduk dan berkuasa secara politik, maupun yang sekarang hanya berkuasa di partai politiknya maupun tokoh masyarakat, sadar bahwa masa depan bangsa kita itu tidak akan ditentukan oleh agama tertentu, ras tertentu, etnis tertentu, tapi oleh semua elemen bangsa kita. Dan ini yang barangkali menjadi penting agar kepentingan sesaat dan sempit jangan sampai mengorbankan kepentingan yang lebih fundamental. Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang adil dan makmur kalau bangsa kita saling curiga, antar sesama elemen bangsa saling caci maki dan memberikan ujaran kebencian. Baik, Mas Henry, yang ditemui di lapangan dari redaktur di Sindo juga, apakah memang masyarakat kita belum sepenuhnya mempunyai edukasi yang cukup untuk tidak percaya dengan provokator SARA begitu? Jadi kan begini ya Pak, bangsa kita itu kan sudah kerap kali mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau soal konflik SARA ini, seperti kasus Sampit di Kalimantan, terus masalah Ambon, dan jauh sebelumnya juga, sebelum NKRI terbentuk,
Oke. Nah itulah makanya kita itu dibangkitkan lagi ingatan-ingatan kolektif kita, hal yang tidak mengenakan itu jangan diulang lagi. Artinya kalau masyarakat masih, tapi ini masalahnya apa? Karena apa? Medsos juga ya, Oke. karena keterbukaan apa? Informasi medsos apa? Ya ibarat ruang tidak bersekat kan, Ya. tidak berdinding dia. Jadi pantulannya langsung kemana-mana tanpa Jadi momen-momen yang verifikasi. sudah terjadi lampau muncul kembali dan Iya, mengingatkan luka-luka apa? kembali. Nah, Luka-luka itu lama begitu ya? Iya, luka-luka lama juga kadang diungkit lagi hal. Nah, mestinya apa? Penyadaran-penyadaran itu ya dilakukan apa? Ya paling mungkin itu dilakukan di apa? Tingkat keluarga ya. Oke. Di lingkungan terdekat, artinya apa? Disadarkan. Oke. Terus di sekolah-sekolah itu sangat penting karena kalau langsung apa? Seperti kita punya lembaga BPIP, Badan apa? Pengamalan Pancasila itu apa? Tidak mungkin dia apa? Langsung apa? Bergerak sendiri begitu ya? Jadi harus Nah, ada artinya mekanisme. ya mekanismenya harus jelas juga. Oke, baik. Jadi intinya begini, apa? Ada tiga ya masalah SARA ini berkembang. Pertama individual, Oke. yang kedua apa? Institusional, kemudian yang ketiga kultural. Oke. Nah, yang paling bahaya ini kalau institusi begitu yang terlibat begitu. Kalau individual ini susah ya mengeremnya ya. Ya, tapi itu tadi tidak ada yang susah sebetulnya. Tidak ada yang yang tidak bisa. penting ada aturan yang tegas. Baik. Tidak usah dibeda-bedakan. Oke. Kan apalagi apa yang pasal apa masalah penistaan agama itu sangat-sangat dalam loh. Baik, Sampai mengungkapkan perasaan pun bisa kena. Baik, baik. Apalagi kalau sudah sangat vulgar. Misalnya Pak ngomong sampai direkam, Oke. itu kan sudah kelewatan kalau nggak ditindak begitu. Jadi edukasi agar masyarakat ini bijak begitu ya untuk bisa mengerem Ya, masyarakat hal-hal juga unsur harus bijak, SARA. iya. Pak Haryono, kita juga ingin mengetahui mekanisme pendidikan Pancasila seperti apa yang tepat karena kemajuan teknologi, media sosial yang apapun bisa ada di dalam yang bisa memicu emosional. Namun jangan dijawab dulu Pak Haryono, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di MNC News.